berhadapan dengan legitimitas, ya. Apakah pemerintah masih memiliki legitimasi, ya, punya legitimitas? Kalau legitimitas atau legitimasinya masih kuat, maka gerakan moral mahasiswa mungkin tidak akan membesar. Tapi kalau legitimasi dan legitimitasnya makin mengecil, maka gerakan moral mahasiswa mungkin yang akan membesar, menyala terus-menerus, ya. Ini sudah sunatullah, sudah hukum alam saja, ya. Jadi pemerintahan Presiden Jokowi harus introspeksi untuk melihat apakah masih memiliki legitimasi atau tidak, atau legitimasinya masih tebal atau tidak, ya. Karena mahasiswa ini bisa dibilang sebagai sebuah gerakan yang, ya, katakanlah tidak punya kepentingan, less kepentingan lah, ya. Kalau tidak punya sama sekali barangkali keliru juga. Beda sama gerakan orang tua, ya. Kadang-kadang yang punya kepentingan untuk kesana kemari, ya. Kadang-kadang hanya soal posisi atau jabatan. Tapi kita bacakan coba ini, ya. Terkini.id Jakarta, tampaknya polemik mahasiswa dan pemerintah semakin memanas usai viralnya kritikan BEM UI terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Terbaru, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI akan melakukan aksi turun ke jalan. Adapun hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada BEM UI terkait unggahan yang menyebutkan Presiden Jokowi the King of Lip Service. Apabila mampu menciptakan peluang untuk turun ke jalan, maka geraklah dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 hari ini, ujar Koordinator Pusat BEM SI 2021 Wahyu Suryono pada Rabu 30 Juni 2021 dikutip terkini.id dari Kumparan. Hanya saja, tambah Wahyu, aksi itu tidak dilakukan oleh seluruh mahasiswa, melainkan bersifat perwakilan dari sejumlah daerah saja, rupanya dari Kumparan, ya. Turun dengan aksi simbolik dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam rangka Week of Resistance bisa jadi gerakan alternatif. Ia menegaskan bahwa aksi itu sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap matinya demokrasi Indonesia. The death of democracy, ya. Sebab ia menilai surat pemanggilan BEM UI dari pihak rektorat membatasi kebebasan berpendapat. Hari ini Indonesia mengalami degradasi demokrasi yang nyata. Apabila terus didiamkan, maka kehancuran akan terjadi, tuturnya. Ini masalah yang sangat serius. BEM SI mengecam keras segala bentuk pemberangusan kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk memberikan contoh praktik demokrasi yang ideal. Ya, sebenarnya saya berharap juga, ya, Presiden Jokowi mau memulainya sebagai contoh demokratisasi. Kalau sekarang terus terang masih mencekam demokrasi kita, ya, masih ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan untuk melontarkan kritik secara langsung, ya. Kritik, ya, bukan menghina, ya. Karena kalau menghina saya pun tidak setuju, tapi kritik secara langsung ke pemerintahan itu, ya, harusnya bisa diterima, bisa diakomodasi. Perkara kemudian dilaksanakan atau tidak, menjadi bahan pertimbangan atau tidak, itu lain persoalan. Yang paling penting adalah ruang untuk mengkritik, ruang untuk berdemokrasi itu ada. Ini yang kadang-kadang mahasiswa yang tentu saja mahasiswa memprihatinkan soal seperti ini, dan pemerintah atau penguasa tidak terlalu memberikan ruang atau tidak lagi mau memahami, padahal mereka lingkaran-lingkaran kekuasaan itu adalah orang-orang yang dulunya juga barangkali bergerak di jalanan, tapi sekarang posisi sudah berbeda. Kemapanan dan kenyamanan hidup membuat segala sesuatunya bisa berubah, ya, atau ada kekhawatiran terhadap the establishment kekuasaan. Kalau ada gelombang perubahan, tidak lagi terangkut dalam rezim. Padahal kenikmatan hidup itu, kalau kita bisa sehat dan makan, saya kira sudah more than enough, ya. Kita sehat, keluarga sehat, kita bisa makan, keluarga bisa makan, saya kira dunia dan seisinya sudah milik kita, ya. Tapi faktanya memang kadang-kadang mental keserakahan itu yang membuat sebuah rezim atau sebuah lingkaran kekuasaan ingin bertahan terus-menerus, meskipun barangkali rakyat sudah tidak menghendaki lagi. Nah, dalam konteks ini
ada dua argumentasi yang saling berkompetisi mengenai legitimasi Presiden Jokowi. Di satu sisi ya, ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki legitimasi yang tetap tinggi dari akar rumput. Kadang-kadang juga didukung oleh sejumlah survei dan mengatakan bahwa pencinta Presiden Jokowi itu adalah akar rumput yang tidak dibayar. Sementara di sisi lain ada yang mengatakan legitimasinya sudah lebur, hancur. Nah, ini kan kontestasi ide, kontestasi gagasan. Biarkanlah nanti masyarakat yang paling banyak ya, mereka yang barangkali silent majority itu akan menilai sesungguhnya pemerintah masih memiliki legitimitas atau legitimasi atau tidak untuk terus memerintah hingga setidaknya 2024 misalnya. Ataukah seperti yang dikatakan Ketua PBHMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi ya, Afandi Ismail, enough. If you don't have an ability to lead, then maybe lebih baik mundur ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Afandi Ismail. Sementara mahasiswa UI masih berpikir soal lip service ya, the king of lip service. Orang menerjemahkannya sebagai pembual ya, padahal lip service itu ya terjemahkanlah bahwa manis di bibir ya, manis di bibir mengucap kata kau tahu engkaulah penyebabnya. Kira-kira begitu, ada lagu yang saya kemarin pernah nyanyikan juga ya. Jadi sobat era sekalian, kita lihat hari-hari ke depan, what's next, apa yang akan terjadi. Apakah lip service ini akan menggelinding terus-menerus, ataukah seperti gerakan-gerakan lainnya ya hanya letupan-letupan kecil saja yang barangkali akan segera padam, akan segera mati, dan kemudian life is as usual ya, seperti biasanya ya, business as usual ya. Coba kita bacakan komentar dari sobat RH ya sekalian, apa komentar mereka mengenai isu ini ya, bahwa BEM akan turun ke seluruh Indonesia. Coba lihat dari Lutfiansa, demokrasi di Indonesia sekarang ini hanya berlaku untuk orang-orang gila, di mana kritik orang gila itu tidak akan pernah dipermasalahkan oleh rezim kekuasaan sekarang. Maju terus para mahasiswa, jangan biarkan kekuasaan mengangkangi akal sehatmu mahasiswa, the real suara rakyat. Setuju tumbang, the king of Bipang. Jangan menggunakan kata-kata itulah ya. Mundur lebih terhormat daripada diganyang mahasiswa baru lengser. Semoga mahasiswa masih menyuarakan kebenaran, membela kebenaran dan keadilan yang hakiki. Muak dengan sebuah kebijakan, tujuan rezim ini hanya bikin rakyatnya tambah sengsara. Iya, sobat era sekalian, sekali lagi saya mengatakan ya, aspirasi itu tidak boleh dikekang karena pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Tetapi memang dalam penyampaian aspirasi tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh membuat anarkis, tidak boleh membuat kekacauan ya. Tetapi juga penegak hukum tidak boleh melakukan represi terhadap saluran pendapat, terhadap pikiran dan hati nurani, termasuk pikiran meminta presiden mundur sepanjang itu diarahkan atau ditujukan atau digunakan atau dilakukan dengan cara yang konstitusional ya, it should be okay ya, tidak boleh dilarang. Karena sama halnya dengan Kodari yang meminta bahwa Jokowi Prabowo sebaiknya maju menjadi presiden untuk 2024-2029, jadi Jokowi berpasangan dengan Prabowo. Aspirasi seperti itu tidak boleh dikekang juga, padahal aspirasi ini jelas-jelas akan bertentangan dengan pasal 7, tapi jangan lupa memang selalu ada kemungkinan untuk mengubah konstitusi. Nah, aspirasi yang menginginkan sampai 2024 apalagi tentu tidak boleh dikekang karena ini adalah aspirasi normal, termasuk aspirasi yang ingin memperpendek jabatan, karena seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya atau terdahulu, semua ini sudah pernah dipraktekkan dalam sistem atau dalam politik Indonesia.
pasal tentang pergantian presiden sudah dipraktekkan, ya, dari Megawati ke SBY, dari SBY ke Jokowi, itu pasal tentang pemilihan 22E. Pasal tentang pengunduran diri sudah dipraktekkan juga oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998 21 Mei menggunakan pasal 8. Pasal 7A impeachment sudah pernah dipraktekkan, tetapi bukan penggunaan pasal ini, tapi praktek tata negara sebelumnya, di mana pemakzulan atau pemberhentian presiden itu relatif jauh lebih mudah, tidak perlu melibatkan MK dan tidak perlu pakai forum yang namanya privilegiatum, cukup dengan proses pemakzulan dalam ranah politik, yaitu pengawasan oleh DPR lalu sidang istimewa MPR. Terkena pada Bung Karno tahun 67 dan Gus Dur 2001, sobat era sekalian, ya. Karena itu kita lihat aspirasi mana yang akan didukung oleh rakyat. Apakah sunat jabatan sebagaimana pernah dikatakan Adi Masardi, ya, yang sekarang membuat SJS, Seknas Jokowi sudahlah. Apakah 2024 yang merupakan kalender ajak ketatanegaraan? Apakah kemudian juga ada peluang untuk memperpanjang masa jabatan tanpa pemilu 2024 sebagaimana pernah dikatakan juga oleh Henry Satrio, ya, di Secangkir Opini, atau juga versi Kodari 2024 tapi dengan option Presiden Jokowi bisa nyalon lagi untuk periode ketiga. Kita lihat saja, ya, what next, apa yang akan terjadi berikutnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.